Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, siang, sore, atau malam pada adik-adik semua. Perkenalkan, saya Devi Syarif Tanjung dan juga rekan saya Kendra. Kali ini kami akan membahas terkait teknik lingkungan yang ada di Universitas Indonesia. Baik, boleh lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk ke apa sih sebenarnya teknik lingkungan itu. Pada dasarnya, teknik lingkungan merupakan penggabungan unsur teknik dan juga ilmu lingkungan. Teknik sendiri berdasarkan KBBI merupakan pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu yang berkenaan dengan hasil industri seperti bangunan dan mesin, dan juga ilmu lingkungan yang merupakan interdisipliner, ilmu yang menggabungkan ilmu fisika, kimia, biologi, dan lainnya untuk mempelajari lingkungan dan menemukan solusi dari permasalahan lingkungan. Dengan penggabungan tersebut, seorang environmental engineer dapat menganalisis, mendesain, dan menghasilkan sebuah produk yang dapat mengatasi permasalahan lingkungan. Baik, boleh dilanjut. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui mengapa sih kita harus mempelajari ilmu teknik lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa di bumi ini perubahan iklim terus terjadi dan banyak sekali masalah-masalah lingkungan yang terus timbul dari perubahan iklim ini. Nah, di teknik lingkungan ini kita di sini mempelajari mencari solusi bagaimana sih mengatasi masalah-masalah ini dan membuat planet bumi menjadi suatu planet yang bisa berkelanjutan atau sustainable. Nah, selanjutnya bagaimana sih sebenarnya teknik lingkungan di Universitas Indonesia dan apa yang membedakannya dengan universitas lain? Teknik lingkungan di Universitas Indonesia sendiri merupakan pecahan dari teknik sipil, sehingga banyak sekali unsur dari teknik sipil yang dipelajari di teknik lingkungan ini. Nah, hal ini yang membedakan teknik lingkungan UI dengan teknik lingkungan lain yang ada di universitas lain seperti ITB, IPB, ITS, UB, ITERA, atau yang lainnya. Nah, selanjutnya, berikut adalah kurikulum. Kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum di tahun 2020. Nah, pada umumnya kita mempelajari unsur-unsur seperti kimia, fisika, dan biologi, dan juga pendekatan seperti kalkulus, aljabar linier, dan lain sebagainya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan. Selanjutnya, ya, lanjut lagi. Nah, selanjutnya ada beberapa prospek pekerjaan yang dapat kita lakukan kalau kita sudah lulus menjadi sarjana teknik lingkungan. Yang pertama itu kita bisa bekerja menjadi aparatur negara, contohnya seperti di DLH, Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PDAM, dan juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan lainnya. Lalu selanjutnya kita juga bisa bekerja di bidang swasta. Di sini di swasta ini kita bisa bekerja dalam bentuk seperti konsultan, pengusaha, HSE, water project manager, dan sebagainya. Kita juga bisa bekerja di lembaga lingkungan yang baik itu di tingkat nasional ataupun di multinasional, contohnya di UN Environment, IPCC, Greenpeace, ataupun Waste for Change. Nah, di teknik lingkungan ini apa aja sih keahlian yang perlu kita kuasai? Nah, yang pertama itu kita harus menguasai urutan-urutan dari scientific method atau metode saintifik seperti observasi, hipotesis, eksperimen, analisis data, dan lain-lain. Nah, di sini kita juga harus mengerti bagaimana sih kerja dari sistem lingkungan. Maksud dari sistem lingkungan ini seperti dimulai dari alam, lalu yang di sini kita ekstrak oleh manusia dan menghasilkan artefak, yang dimana di sini dari artefak ini akan mengakibatkan perubahan keseimbangan alam. Nah, di sini teknik lingkungan itu berperannya kita di sini harus membuat sebuah desain lingkungan sosial yang berkelanjutan sehingga di sini kita berkelanjutan sehingga tidak dapat berdampak buruk bagi generasi selanjutnya. Lanjut. Baik, dari jalur masuknya sendiri, di Teknik Lingkungan Universitas Indonesia memiliki 4 jalur masuk. Yang pertama ada PPKB yang biasa dilakukan sebelum SNMPTN, dan yang kedua ada SNMPTN, ada SBMPTN lewat jalur tulis, dan juga ada jalur SIMAK UI. Namun, di Teknik Lingkungan Universitas Indonesia belum membuka jalur KKI, yaitu program internasionalnya di Universitas Indonesia. Jadi hanya terbatas pada 4 jalur masuk ini. Selanjutnya. Nah, fakta-fakta unik yang ada di Universitas Indonesia. Yang pertama ada pagi sipil. Di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, kita memiliki jargon yaitu berupa pagi teknik dan diturunkan berdasarkan jurusan seperti pagi mesin, pagi tekim, dan lain sebagainya. Termasuk juga pagi sipil. Akan tetapi, karena departemennya termasuk
Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, yang menarik adalah di sini hanya disebutkan sebagai pagi sipil, tidak pagi lingkungan. Kenapa? Karena pada dasarnya, pada awalnya hanya terdapat teknik sipil, sehingga orang-orang telah akrab dan juga telah biasa untuk memanggil sebagai pagi sipil. Yang kedua, di sini ada wawancara. Nah, pengalaman unik yang kami alami ketika semester 1 ini, kami berkesempatan untuk mewawancarai berbagai aparatur negara seperti dari DLH, KLHK, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan lingkungan. Jadi kita berkesempatan untuk mewawancarai mereka secara langsung. Yang ketiga adalah di sini ada peta Eropa. Kami banyak menemui dosen-dosen dari Universitas Indonesia memiliki pengalaman belajar di S2 dan S3 yang ada di universitas-universitas Eropa, dan juga mereka sering sekali menceritakan pengalaman-pengalamannya yang ada di sana, sehingga kami merasakan langsung bagaimana mereka belajar dan berkehidupan di sana. Selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa organisasi atau kepanitiaan. Jadi kita bagi dua, yaitu yang dari internal atau dari UI-nya sendiri. Contohnya itu di BEM UI-nya sendiri ada Departemen Lingkungan Hidup. Lalu di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan yang ada di FT itu juga ada organisasi intinya sendiri, yaitu IMS atau Ikatan Mahasiswa Sipil. Lalu juga ada Green UI, Society of Renewable Energy, dan Fossil Free Universitas Indonesia. Lalu juga ada organisasi atau kepanitiaan eksternal atau di luar dari kampus UI, contohnya itu ada Cerita Iklim, greenworkfair.id, Daya Inisiatif, Fossil Free, dan lain-lain. Nah, ada juga lomba-lomba yang dapat kita ikuti ketika kita menjadi mahasiswa teknik lingkungan. Contohnya yang diadakan oleh Universitas Indonesia seperti OIM, atau CHANS UI, atau Keren UI. Juga ada beberapa kompetisi dalam bentuk lainnya seperti kompetisi debat dan juga lomba karya ilmiah atau lomba esai. Nah, demikian dari pemaparan kami mengenai teknik lingkungan di Universitas Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.